الله أكبر. ايش اللي صار؟ ابني يا اخوي Hingga kini, hilangnya ribuan warga Gaza tanpa jejak masih menjadi teka-teki yang belum menemukan jawaban. Mereka dilaporkan menghilang setelah rangkaian serangan udara Israel menghantam wilayah itu, menyisakan bercak merah di dinding sebagai satu-satunya petunjuk yang tampak. Situasi ini pun memunculkan tanda tanya besar di kalangan para penyidik. Sebenarnya kemana mereka pergi? Sebab bila mereka benar menjadi korban bombardir di Gaza, logikanya jasad ataupun sisa korban seharusnya tetap bisa ditemukan. Ketika penelusuran dilakukan lebih mendalam, muncul dugaan lain yang cukup mengkhawatirkan. Israel disebut-sebut memakai jenis senjata yang telah dilarang secara global karena dampaknya dianggap sangat mengerikan dan menuai kecaman luas. Isu yang beredar bahkan menyebut senjata itu digunakan di Gaza hingga membuat ribuan penduduk seolah lenyap tanpa jejak. Apakah benar demikian? Mari kita kupas lebih jauh. Fenomena ganjil ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak konflik Israel-Hamas pecah pada Oktober 2023. Awalnya kasusnya hanya beberapa orang, tetapi seiring waktu jumlahnya terus bertambah. Kini, laporan menyebut sekitar 2.842 warga Gaza hilang secara misterius. Angka sebesar itu tentu memunculkan banyak pertanyaan. الله أكبر. Pola kejadiannya pun disebut berulang. Setiap kali serangan Israel terjadi, ada saja warga Gaza yang tiba-tiba tak lagi terlacak. Yang tersisa hanyalah bercak darah di dinding dan serpihan kecil jaringan tubuh. Dari sinilah kecurigaan mulai muncul. Beberapa penyelidik menuding adanya penggunaan senjata tertentu yang diklaim mampu menghancurkan tubuh manusia hingga nyaris tak bersisa. Sebuah dugaan yang tentu terdengar sangat mengerikan. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanyalah sekadar tuduhan tanpa dasar. Namun, sejumlah laporan lapangan, termasuk kesaksian warga dan analisis beberapa ahli, mencoba menjelaskan kemungkinan tersebut. Disebutkan bahwa komposisi kimia tertentu dalam amunisi dapat menghasilkan panas ekstrim yang mampu merusak jaringan tubuh dengan sangat cepat. Nah, dari sinilah muncul dugaan tentang penggunaan senjata termal atau termobarik. Meski klaim ini sendiri masih menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya terkonfirmasi secara internasional. Sejumlah analis militer kemudian mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan penggunaan senjata termal atau termobarik. Sering disebut juga sebagai bom vakum atau aerosol. Jenis senjata ini dikenal mampu menghasilkan suhu yang sangat tinggi serta gelombang ledakan yang kuat, karena memanfaatkan oksigen di udara sekitar untuk memperbesar daya hancurnya. Jika dugaan penggunaan senjata termobarik di Gaza benar adanya, hal ini tentu berpotensi menambah kontroversi terkait tuduhan pelanggaran hukum perang. Beberapa pakar militer menjelaskan bahwa efeknya tidak hanya mematikan, tetapi juga dapat menghancurkan material secara ekstrim. Berbeda dengan bahan peledak konvensional, senjata ini menyebarkan awan bahan bakar yang kemudian menyala, membentuk bola api besar sekaligus efek tekanan kuat. Namun hingga kini berbagai klaim tersebut masih terus menjadi bahan investigasi dan perdebatan internasional. Dalam beberapa analis militer, senjata termobarik disebut memiliki durasi pembakaran yang lebih lama karena adanya campuran bubuk logam seperti aluminium, magnesium, dan titanium di dalam komponennya. Kombinasi ini diklaim mampu menaikkan suhu ledakan hingga kisaran 2.500 sampai 3.000 derajat Celcius. Terkait efek biologis panas ekstrim itu, Dr. Munir Al-Burs, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza,
pernah menjelaskan bagaimana tubuh manusia yang sebagian besar terdiri dari air bisa terdampak dengan sangat serius. Menurut penjelasan Dr. Munir, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Karena itu, bila tubuh kita terkena energi panas ekstrim yang mencapai ribuan derajat, disertai adanya tekanan dan oksidasi tinggi, cairan tubuh kita bisa mendidih dengan sangat cepat. Kondisi tersebut berpotensi merusak jaringan secara ekstrim hingga sulit dikenali. Pernyataan ini kemudian sering dikaitkan dengan spekulasi tentang hilangnya ribuan warga Gaza. Meski hubungan langsung dengan jenis senjata tertentu masih menjadi perdebatan dan belum terkonfirmasi secara independen. وأعدنا بناءه وتشغيله للمرة الثالثة منذ أكتوبر. Pertanyaan berikutnya yang kerap muncul adalah soal asal persenjataan tersebut. Jika memang benar digunakan, sejumlah analis menduga kemungkinan pasokan berasal dari sekutu strategis Israel, yakni Amerika Serikat. Dugaan ini muncul karena panas tinggi dalam beberapa amunisi modern sering dikaitkan dengan penggunaan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium yang diketahui dipakai pada sejumlah bom produksi Amerika. Nah, salah satu jenis bom yang sering disebut dalam diskusi ini adalah Mark 84 atau MK84. Yang juga dikenal dengan kode Blue 117. Bom udara serbaguna buatan Amerika Serikat ini memiliki bobot sekitar 2.000 pon dan termasuk terbesar dalam seri MK80. Dengan hulu ledak mendekati 946 pon, daya hancurnya memang sangat besar sehingga kerap menjadi sorotan dalam berbagai analisis militer terkait dampak serangan udara. Saat bom jenis MK84 ini meledak, efek yang muncul itu biasanya berupa gelombang tekanan udara kuat, panas ekstrim, serta serpihan logam yang menyebar ke berbagai arah. Dalam sejumlah analisis militer disebutkan, suhu ledakannya bisa mencapai sekitar 3.000 hingga 3.500 derajat Celcius. Panas setinggi itu tentu berpotensi menyebabkan kerusakan fatal pada tubuh manusia dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, siapapun yang berada dalam radius kira-kira 30-40 meter disebut memiliki risiko kematian tinggi akibat tekanan ledakan, terutama karena adanya kerusakan di organ dalam. Dengan daya hancur sebesar itu, penggunaan bom semacam ini kerap memicu kritik keras, apalagi jika dipakai di wilayah padat penduduk. Laporan yang beredar menyebut pada periode 2023 hingga 2024, Amerika Serikat memasok lebih dari 14.000 unit bom Mark 84 kepada Israel. Sejumlah laporan juga menyatakan bom tersebut digunakan dalam berbagai operasi militer di jalur Gaza, meski detailnya tampak masih menjadi bahan perdebatan internasional. Selain MK84, ada pula bom GBU-39 yang sering dibahas dalam konteks konflik ini. Bom luncur berpemandu presisi seberat sekitar 250 pon ini dirancang agar pesawat dapat membawa lebih banyak amunisi yang berukuran lebih kecil dengan tingkat akurasi tinggi. Beberapa laporan menyebut GBU-39 digunakan dalam serangan di area tertentu, termasuk fasilitas sipil seperti sekolah Al-Tabin, walaupun informasi detailnya masih diperdebatkan. Bom ini diketahui memakai bahan peledak AFX 757 yang menghasilkan efek ledakan udara yang cukup signifikan untuk kelasnya. Desainnya memungkinkan kerusakan struktural luar tetap terbatas, sementara efek tekanan dan panas di dalam target bisa sangat besar, menimbulkan risiko cedera parah pada organ vital serta luka bakar jaringan lunak. Secara historis, Israel memang diketahui membeli amunisi jenis ini dari Amerika Serikat dengan nilai sekitar 1,8 miliar dolar.
Kesepakatan itu mencakup pengadaan sekitar 3.450 unit GBU-39 pada tahun 2012. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2015, Israel kembali menambah stoknya dengan pembelian sekitar 4.100 bom GBU-39 dalam paket akuisisi amunisi lain. Dengan demikian, sebelum pecahnya perang melawan Hamas, persediaannya diperkirakan mencapai sedikitnya 7.550 unit. Situasi ini kemudian memicu perdebatan di kalangan para pakar hukum internasional. Sebagian menilai penggunaan senjata dengan dampak luas tak hanya menyeret pihak yang menggunakannya, tetapi juga negara pemasok. Bahkan ada pengamat Timur Tengah yang menyebut konflik ini sebagai persoalan global, bukan semata tanggung jawab satu negara saja, karena rantai pasokan senjata melibatkan berbagai pihak dari barat. Dunia pun menyaksikan aliran persenjataan dari Amerika Serikat dan beberapa negara barat lain yang terus berlanjut. Kritik muncul karena senjata modern sering dinilai sulit sepenuhnya membedakan antara kombatan dan warga sipil. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, penggunaan senjata yang tidak proporsional atau tidak mampu membedakan antara target militer dan sipil dapat dikategorikan sebagai potensi pelanggaran hukum perang. Meski Mahkamah Internasional pada Januari 2024 mengeluarkan langkah sementara yang meminta Israel mencegah tindakan yang berpotensi mengarah pada genosida, situasi di lapangan tetaplah panas. Bahkan pada November 2025, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Namun, konflik bersenjata dan korban jiwa tetap terus terjadi. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tampil dengan berbagai inisiatif diplomasi dan program bantuan kemanusiaan, termasuk gagasan forum perdamaian yang digadang-gadang sebagai upaya meredakan konflik. Meski demikian, langkah tersebut tetap menuai kritik karena Washington dinilai berada dalam posisi ganda, mendorong perdamaian sekaligus menjadi salah satu pemasok persenjataan Israel. Pertanyaannya kemudian muncul, sejauh mana narasi perdamaian dapat dipercaya ketika dinamika politik dan militer berjalan beriringan seperti ini? 29,000 people died, mostly soldiers, in Ukraine, Russia. Sementara itu, posisi Indonesia juga ikut menjadi sorotan. Negara yang sejak lama dikenal mendorong kemerdekaan Palestina, dianggap terlalu dekat dengan kepentingan Israel. Tak heran, hingga sekarang, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace memicu perdebatan. Namun di sisi lain, ada pula pandangan berbeda. Sebagian pengamat menilai, kebijakan luar negeri tersebut justru bisa membuka ruang diplomasi yang lebih luas serta peluang kontribusi positif bagi upaya perdamaian.